Oke guys, balik lagi di Zona Hobi. Kali ini saya akan meliput acara kontes dari ikan gapi ya guys ya. Ya, saya ada di suasana kontes ikan gapi ya. Bagaimana cara penyuriannya, bagaimana cara penilaiannya, dan berapa banyak jumlah pesertanya. Ikutin terus di channel Zona. Acara ini diselenggarakan di Bambu Oju Resto Seafood ya. Jadi di belakang restoran ya acaranya nih ya guys ya. Oke guys, ini suasana sedang penjurian ya. Oke, jadi penilaian ikan ini sendiri. Civic PSP Gupi Farm Rajab. Yang kedua Rizky Q Gapi Bintung Sepatan. Yang ketiga Hilman Ihsanuddin Hilman Gapi Farm Kelapa 2. Selanjutnya Oke guys, saat ini sedang proses penilaian oleh para juri ya guys ya. Jadi dibutuhkan konsentrasi tinggi dan ketelitian dalam penilaian ikan gapi ini sendiri ya guys ya. Perlu kita ketahui bahwasannya jenis ikan gapi ini banyak ya guys ya. Gak hanya jenisnya yang bervariasi, tapi dari segi warnanya juga ya. Ada yang solid, ada yang multicolor, ada yang albino, dan bermacam-macam coraknya ya. Jadi dari segi jenisnya, dari segi warnanya, maupun dari segi coraknya ya. Jadi betul-betul butuh ketelitian nih guys untuk bisa menciptakan pemenang ya dari kontes ikan gapi ini sendiri. Jadi saya rasa mungkin nggak mudah nih buat para rekan juri dalam memberikan penilaian terhadap ikan-ikan yang bagus-bagus semua ya guys ya. Saya lihat ini luar biasa nih dari para kontestan yang jumlahnya hampir lebih dari 100 ekor ini, atau dari 100 peserta lah ya. Kita nggak sabar nih menyaksikan siapa ya yang nanti akan menjadi juara dari kontes ikan gapi ini.
Oke guys, nanti kita coba tanya-tanya sama pihak panitia penyelenggara ya guys ya. Bagaimana dengan konsep acara kontes ikan gapi ini dan seperti apa nanti kriterianya. Yuk kita tanya dan kita wawancarai panitianya ya guys ya. Perkenalkan, saya Marini dari Zona Hobi. Boleh lambaikan tangannya, Pak? Oke. Sehat, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Teman-teman, sekarang kita ada di acara kontes ikan gapi di wilayah Tangerang khususnya, dan saat ini aku lagi sama Bapak Ketua Panitia untuk penyelenggaraan ikan gapi di wilayah Tangerang khususnya. Pengen tahu kan dari Ketua Panitianya sendiri mengenai ikan gapi ini? Yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Ketua Panitia. Boleh perkenalkan diri, Pak? Boleh. Namanya Bapak siapa? Panggilannya siapa mungkin? Biar lebih akrab. Namanya Heri Sudarmono. Panggilannya Heri. Bapak Heri. Oke. Di sini teman-teman, Bapak Heri ini selaku Ketua Panitia, begitu Pak ya? Iya. Ya. Boleh dikenalin, di sampingnya ada Bapak? Saya Firdaus. Ya. Ya, penghobi. Panggilnya Pak Firdaus saja. Pak Firdaus. Ya, penghobi gapi Tangerang lah, di Tangerang. Oke. Teman-teman, di sini ada Ketua Panitia, juga ada penghobi ikan gapi di wilayah Tangerang. Tanya-tanya ya. Pak, sebagai Ketua Panitia, ini Bapak di acara ini acara yang keberapa? Ini acara yang perdana ya. Oh, perdana teman-teman. Ini acara yang pertama kali diadakan di Tangerang Raya. Oke. Berawal sebenarnya kita dari mau tingkat yang kecilan dulu gitu ya. Tapi ternyata antusias dari teman-teman Gapi Mania Tangerang luar biasa gitu. Oke. Akhirnya ini menjadi se-Tangerang Raya. Ya, mudah-mudahan kedepannya dari acara ini ada latber berikutnya untuk sekup Tangerang Raya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini Ini yang pertama. untuk pertama ya. Pertama. Dan antusiasnya luar biasa Luar sekali. biasa. Indikasi dari luar biasanya ini pertama dari peserta aja sampai terakhir kita tutup tadi 134 peserta. Nah, itu, 134 peserta teman-teman. Bayangin Nah, banyak itu, banget ya. Karena keterbatasan kita slotnya, jadi sebetulnya masih banyak yang mau daftar. Yang mau daftar. Keterbatasannya kira-kira kita boleh tahu nggak tuh Pak? Apa tuh Pak? Dari awal karena kita memang ingin, karena ini kan kalau bahasa ini latihan ya. Kita latihan bersama ini bahasa lain dari mini kontes mini gitu lah ya. Jadi kita hanya menyediakan untuk 120 tank. Oh, oke. Ya, ternyata ini pun kemudian sampai ke 134 karena keterbatasan tank, dan memang tadi ternyata antusiasme dari teman-teman breeder, teman-teman gapi ini luar biasa gitu. Dan bahkan pam support yang ikut di acara ini itu sekitar 101 pam support kan, pendukung 101 pam support. pendukung dari acara ini kan. Nah, teman-teman pengen tahu nggak sih pam support itu apa tuh Pak? Boleh lebih detail Ya. mungkin Pak. Dari tim supportnya tuh dari mana aja tuh? Ya. 100 sekian itu tuh. Salah satunya mungkin. Ya, pam support ini dari tidak hanya untuk wilayah Tangerang Raya aja. Oh, oke. Ada dari Aca itu penyedia Artemia yang dari Batam. Kemudian ada lagi dari RGB ya. Kemudian dari apa namanya? Teman-teman inilah, teman-teman Sehobi breeder. mungkin yang Ya, breeder. So bilang gitu Iya. dari Jawa Barat, ya. Jawa Tengah. Semuanya ada. Ya. Kayak ngumpul di sini ya. Ya Kumpul. ampun. Mereka walaupun nggak datang, mereka memberikan support, Iya. juga dukungannya. Betul. Akhirnya terkumpullah 101 pam support yang mendukung acara kami. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Kemudian oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Iya.
Kemudian apa sih Pak persyaratannya untuk mengikuti kontes ini selain punya ikannya teman-teman ya? Kalau nggak punya ikannya kan? Yang pertama ini kan sebetulnya sifatnya lokal ya, lokal untuk Tangerang Raya aja. Jadi indikatornya adalah dia ber-KTP Tangerang Raya. Tangerang. Ya, jadi baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, atau Tangerang Selatan. Itu dibuktikan dari KTP-nya. Kedua, dia harus mempunyai PAM. PAM-nya itu di Tangerang gitu. PAM itu apa tuh Pak? PAM itu adalah peternakannya, breedingnya, budidayanya. Tempat budidayanya. Budidayanya. Seperti itu. Jadi itu yang syarat yang utama itu. Jadi untuk acara ini teman-teman, pertama teman-teman kontestan ini harus berdomisili di Tangerang dan KTP Tangerang. Dan yang kedua harus mempunyai PAM. Oke, ada lagi mungkin Pak kriterianya? Untuk sementara kriteria pokoknya itu aja. Kriteria pokoknya itu yang lebih wajib ya. Iya. Oke. Kita lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh para mungkin dari pihak acara kepada teman-teman pencinta hobi gapi, ikan gapi ini? Ya, pertama ini kan kita bahasanya kan latber ya, latber itu latihan bersama. Jadi yang pertama memberikan edukasi gitu kan, edukasi sesungguhnya ini gapi yang baik, yang bagus itu yang seperti apa gitu kan. Ada kriteria ekornya, dorsalnya, bodinya gitu kan, warnanya kan gitu. Jadi teman-teman ini kan ada juga yang pemula ya. Pemula dari hobi kemudian dia mencoba untuk menjadi peternak ya, breeder. Kemudian dia ya itu tadi. Makanya di sini yang seperti apa sih yang gapi yang bagus itu kan. Jadi kita memberikan edukasi. Yang kedua harapannya ya gapi di Tangerang ini lebih maju gitu kan. Ya lebih maju. Selama ini kan sebenarnya Tangerang ini kan karena baru pertama kali ini ngadain ini, ya setidaknya sudah mulai sejajar lah dengan rekan-rekan yang dari daerah gitu ya, seperti Pekalongan yang sudah sering ngadain gitu ya, tingkat Jabodetabek gitu kan. Makanya ke depan juga kita mungkin adain event yang lebih besar. Setelah Latber ini ada kemungkinan kita adain acara setingkat regional. Wilayah Banten lah, Sebanten atau Sebanten dan Jabodetabek seperti itu. Bahkan ya tingkat nasional. Sebab Tangerang ini kan potensinya luar biasa seperti itu. Iya, karena barusan juga saya lihat-lihat sebelum masuk gitu kan Pak, bahwa luar biasa sekali gitu bahwa perkembangbiakan dari ikan gapi ini. Karena waktu saya kecil nih Pak gitu kan, ya siapa yang nggak tahu ikan gapi gitu ya, tidak indah sekarang gitu. Makanya untuk acara yang saya lihat di acara kontes pertama kali teman-teman perdana di Tangerang ini keren ikannya. Dan harapan kita sebagai masyarakat yang ada di Tangerang ini, khususnya yang punya hobi melihara ikan gapi, kita kembangin lebih bagus ya Pak ya. Mungkin dari Bapak ada tambahan? Ya, selain tadi yang sampaikan Pak Heri tadi ya, untuk edukasi, kami berharap dengan ada latihan bareng saat ini, para petani pun pada datang karena ngelihat, mereka tahu gapi yang baik seperti ini, sehingga mereka mempunyai motivasi untuk ternak gapi-gapi yang bagus. Satu. Yang kedua, dengan adanya mereka harus melakukan beberapa kali sortir, sehingga produk yang mereka jual itu bisa naik harganya dan insya Allah bisa meningkatkan ekonomi para petani di Tangerang ini, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Itu aja. Untuk di kontes Latber ini itu ada 6 kelas yang dilombakan kan. Yang pertama itu kelas betina open. Jadi betinanya itu yang bagus itu yang seperti apa gitu kan. Ya, yang kedua kelas jupe. Jupe ini kelas remaja ya. Remaja itu di bawah 3 bulan lah. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga kategori solid. Solid itu yang satu warna full. Misalkan Black Moscow satu warna atau AFR kayak gitu. Yang keempat adalah bicolor. Ya, bicolor dua warna. Kemudian yang kelima kelas corak.
corak. Jadi banyak warna di situ ya, Pak ya. Coraknya. Yang keenam itu half moon. Half moon ya. Itu. Jadi 6 kelas. Jadi teman-teman untuk acara di kontes ikan gapi ini punya 6 kelas 6 kelas. Kategori ya. Kategorinya tadi Bapak sudah menyebutkan ada 6 kelas dan paling banyak nih Pak dari 6 kelas itu. Kontestan tuh lebih banyak ke yang jenis solid sepertinya. ke jenis solid. Solid itu yang satu warna. Oke teman-teman tetap saksikan di Zona Hobi. Kita akan kembali lagi nanti. Bye. Kita udah balik lagi di Zona Hobi dan aku udah ngambil 3 orang kakak-kakak yang ganteng. Deket-deket Kak, nggak gigit. Oke. Kakak-kakak ini boleh perkenalan namanya ya satu-satu ya. Teman-teman, mereka adalah peserta di acara kontes ikan gapi untuk wilayah Tangerang. Kita kenalan yuk satu-satu yuk sama kakak-kakak yang ada di Tangerang ini. Boleh Kak dari kakak? Nama saya Riksa dari Junkris Gapi Depok. Gapi Depok, oke. Saya Adi. Kalau di Instagram saya Pabrik Gapi. Oke, Pabrik Gapi promosi teman-teman ya. Jadi nanti bisa di add Instagramnya. Kalau saya dari Bintaro, Ino di Gapinya Ino Aquarium. Ino Aquarium ya kan, bisa promosi juga ya Pak ya. Oke teman-teman, karena aku udah ketemu sama 3 kakak-kakak yang ikutan di acara kontes ini, sayang banget kalau kita nggak tanya kok bisa sih ikutan, terus bla bla blanya nanti kita tanya sama langsung mereka ya. Kita boleh siapa aja Kak yang jawab, bebas ya. Nah, nih Kak, aku punya pertanyaan nih Kak. Nih, buat kakak-kakak ini sebelum acara di wilayah Tangerang ini, pernah nggak sebelumnya ikutan kontes yang serupa mengenai ikan gapi? Boleh dari kakak? Kalau saya sih untuk yang serupa ini kan kontes latber ya. Latber ini pertama kalinya. Pertama kalinya? Sebelumnya udah ikut kontes tapi ini langsung nekat. Kemarin yang pertama di Kudus, yang kedua di Pekalongan. Oke. Yang Kudus itu nggak lolos sama sekali. Terus yang kedua kontes di Pekalongan, saya nyabet 2 juara. Juara 3 di Taksido dan juara 1 di Solid. Oh mantap, Iya. luar biasa ya. Nah, terus yang ketiga ini ya di sini kontes latber Tangerang dan bersamaan dengan kontes nasional di Jogja, di Bantul sekarang. Luar biasa ternyata. Cuman bisa ngirim kalau yang di Jogja. Oke. Iya. Oke. Keren ya. Jadi nggak hanya sekali di sini, ternyata udah melanglang buana teman-teman. Belum. Kita ke kakak yang satunya lagi nih, yang punya Instagram. Kalau saya sih sebenarnya jarang ya ikut kontes. Ini karena kebetulan lokasinya emang di satu daerah aja mas saya, jadi saya harus support lah. Nah, sebelumnya sih saya udah sempat ikut di Bogor sama di Bandung tahun lalu. Nah, kalau di Bogor itu, kalau di Bandung saya nggak dapat apa-apa. Kalau di Bogor saya cuma ikut satu kelas dan itu dapatnya ya buat senang-senang aja sebenarnya, dapat juara 3. Lumayan, berarti keren juga ikannya ya sama kakak yang sama yang tadi di samping. Untuk kakak yang tadi masuknya kriteria ikannya apa? Oh, saya di Half Moon. Half Moon. Oke, kalau kakak yang tadi? Yang juara 3 di Taksido, yang juara 1 di Solid. Solid. Keren. Nah, untuk Kalau saya kakak sih belum pernah ngikut, cuman Oke. hanya meramaikan karena pengen ngeliat ikan-ikan bagus, gimana caranya ya kan, dengan senior-senior ini kan. Lebih asik aja sih, sering datang aja. Oke. Next question ya Kak ya. Terima kasih nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku punya pertanyaan. Bentar, Kak. Alasannya ikut kontes ikan gapi itu apa? Emang karena punya ikannya atau emang karena suka? Emang tadinya nggak punya, kecemplung temen atau memang diajakin atau bagaimana?
Kalau saya emang udah lama saya ternak gapi ya. Karena itu kalau gapi sih sebenarnya, kalau diceritain tuh panjang. Panjang. Gimana ya, emang saya udah belum lama sih sebenarnya sih, baru dari tahun 2016. 2016 dan sekarang 2020 masih setia ya sama ikan gapi. Kakak? Kalau saya sih sama gapi seneng ya. Diperkenalin juga dengan Abito ini, dengan gapi 2018. Sampai sekarang suka ya. Emang bagus ikan-ikannya untuk dipiara ya. Gampang-gampang susah lah. Gampang susah. Kakak sendiri? Kalau saya sih cuman buat ngeramein aja. Nah, ngeramein biar pergapian di Tangerang itu makin maju. Itu aja. Mantap. Enggak cuma di mana ya, di Depok atau di mana tuh. Saya juga mau majuin yang tempat saya sendiri dulu lah. Oke, thank you nih Kak. Next, ada cara yang berbeda nggak dari kakak-kakak ini ngerawat ikan yang biasa sama untuk yang dikontesin gitu? Mungkin ada atau sama aja atau ada yang lebih berbeda? Pastinya berbeda perlakuan untuk ikan kontes sama ikan biasa ya. Kalau saya persiapannya dari 2 minggu sebelumnya. Ya, 2 minggu sebelumnya itu pokoknya di karantina, dispesialin lah perlakuannya. Ya gitu. Dibedain akuariumnya. Baik pakannya, baik airnya gitu. Oke, berarti beda ya? Iya, beda. Kalau saya sih semua sebenarnya harusnya sama aja sih. Karena emang kan ya namanya ikan piaraan kita kan, kita harus punya sayang dulu kan buat ikan kita, baru nanti baru kita lihat hasilnya. Sebenarnya kalau perawatan itu tergantung dari si breeder, udah pemilihan dari induk segala macam. Ya intinya pokoknya jangan dibeda-bedakan lah kalau menurut saya. Jangan dibeda-bedakan. Jadi teman-teman, setiap pencinta ikan punya cara yang sendiri-sendiri yang berbeda bagaimana dia merawat untuk acara kontes atau sehari-hari ya. Sama sih kita ya. Kalau yang terbaik aja mungkin ya ikutnya. Yang terbaik ya sama aja. Kalau buat kontes yang penting lebih spesial lah. Sebelum masuk 2 bulan atau sebulan sebelum ikut kontes sih, itu aja sih. Oke. Dan yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat teman-teman yang baru mau mulai start atau mau ngerawat ikan gampi seperti ini? Apa sih yang harus dikasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah yang mau nyobain melihara ikan gampi ini? Seperti Bapak. Yang penting kita biasa tahu harus melihara airnya dulu, bagus atau jeleknya. Untuk masalah ikannya jenisnya kita juga harus suka dulu, itu aja sih. Dari airnya sendiri maksudnya harus biar air airnya yang harus bersih dulu. Biar air tuh biar airnya bersih aja. Oh, tidak ada spesialis untuk pH dan lain-lain nggak ada ya? Jadi ya intinya bersih dulu ya. Kakak? Kalau saya seharusnya sih kita lari ke mindset kita dulu. Kita harus mensugesti diri kita tuh kalau ikan itu tuh nggak terlalu susah. Kalau kita dari awal udah kebingungan, ini miarnya kayak gimana, otomatis pasti kita bawaannya was-was dan ikannya justru kalau kita tuh terlalu ketakutan mati atau gimana malah ikannya bakalan perawatan kita jadi nggak maksimal mungkin ya. Iya, maksudnya malah justru karena saking ketakutan gitu, rata-rata orang ketakutan ikannya akhirnya perawatannya terlalu berlebihan, malah justru nggak sesuai sama ikannya. Oke. Dan buat kakak? Jadi biasanya saran buat yang pencinta yang baru mulai apa nih gitu kan? Menurut saya sih ditanamin dulu kecintaan sama ikan gapinya. Hobi dulu ya. Hobi dulu, dia gimana cara ngerawat ikan, terus gimana dia membuat airnya menjadi nyaman buat si ikan itu. Jangan ke money oriented dulu. Ya, yang penting hobi dulu, suka dulu ya. Suka sama ikan gapi. Nextnya bisa ikut kontes atau apa? Itu bisa ngikutin. Oke. Kakak, buat semuanya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah mampir di acara ini juga dan tetap setia sama ikan gampi. Kita bareng-bareng ya bilang Zona Hobi ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Zona Hobi.
Oke guys, demikianlah hasil liputan kita di acara kontes ikan gapi ini dengan tema latihan bersama. Semoga dengan liputan kali ini bisa menambah wawasan dari para pencinta ikan gapi semua. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Ciao.